شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku dan pemirsa Akhir TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah hari ini kita diberikan kesempatan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani aktivitas, dan kita telah menunaikan salat subuh berjamaah, khususnya kita dari Lampung ini di Masjid Babu Salam. Kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga salat yang telah kita tunaikan, juga saudara-saudari kita tunaikan dimanapun berada, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah yang diikhlaskan karenanya. Selanjutnya, seperti biasa dalam sesi kedua ini di jumpa subuh kita akan membahas seputar tanya jawab keislaman dalam konteks Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Soal wal jawab ala dhawil Quran was Sunnah. Baik, kita memiliki waktu yang cukup terbatas, karena itu kita akan langsung saja bahas beberapa persoalan-persoalan. Dan mohon izin kalau kami mendahulukan dulu pertanyaan yang masuk ya, yang tadi malam sempat dikumpulkan, lalu kemudian kita teruskan bila masih ada waktu dengan membahas persoalan-persoalan yang teman-teman kumpulkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ingin bertanya, bolehkah kita belajar ilmu agama dengan bantuan alat infocus proyektor tanpa ada ustaznya secara langsung, atau hanya melalui rekaman hasil download dan dilaksanakan di dalam masjid? Apakah yang kami lakukan ini mendapat atau ada pahalanya atau tidak, dan bagaimana hukumnya? Mohon penjelasannya. Baik, teman-teman sekalian, penting diketahui bahwa ada ketentuan dalam agama itu yang sifatnya dalilnya spesifik, contohnya spesifik. Maka yang seperti ini kita harus persis sama dengan apa yang dituntunkan dan juga dalil yang dicontohkan. Tidak boleh berbeda, termasuk dalam praktek ya. Misal Solat itu dalilnya jelas, contohnya pun sempurna, baik dalam Al-Quran dalilnya ataupun tuntunannya langsung dalam sunnah Rasulullah SAW. Misal ketika ada perintah solat Al-Baqarah 43 kan? Wa aqimus solat, dan tunaikanlah oleh kalian solat dengan sempurna. Kemudian dicontohkan oleh Rasulullah SAW cara solatnya, bahkan dari mulai wudunya sampai kemudian menghadap kiblatnya, takbir sampai dengan salam. Ketika semua itu ada, maka praktek solat ini mesti sesuai dengan dalil dan contoh dari Rasulullah SAW. Kapanpun, dimanapun berada, sampai dengan kita kembali kepada Allah. Jangankan di masa kini, pernah di masa Nabi, seperti pernah saya sampaikan di Al-Bukhari nomor hadis 751, 757, di hadis Muslim dengan redaksi yang sama nomor hadis 397, ada sahabat Nabi namanya Khalad Az-Zuraiqi, pernah sholat bahkan di samping Nabi SAW di masjid Nabi. Sholatnya ada bagian-bagiannya yang tidak seperti dituntunkan oleh Rasulullah SAW secara sempurna. Maka apa kalimat Nabi? Kata Nabi, irji' salli fa innaka lam tusalli. Kamu balik lagi sholat karena kamu belum sholat. Ya, karena itu kemudian dia meminta diajarkan pada Nabi, diajarkanlah Rasulullah SAW. Idza qumta ila shalah asbighul wudu. Kalau kamu ingin salatnya sempurna, sempurnakan wudu dulu. Begini caranya. Kemudian baru menghadap ke arah kiblat, tsumastaqbilul kiblat. Lalu bertakbir sampai dengan salam. Baik, dari sini saking jelasnya keluarlah kalimat Nabi di Al-Bukhari nomor hadis 651. Sallu kama raaitumuni usolli. Salatlah kalian persis seperti melihat saya salat. Jadi ini bagian yang pertama. Ada bagian yang kedua, anjuran-anjuran umum dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dalilnya juga umum, yang teknisnya tidak diatur spesifik bahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena mungkin keadaannya bisa berbeda, kenyamanannya bisa berbeda, dan perangkat-perangkatnya bisa berbeda. Dan ini banyak sekali ya, turunan-turunannya. Jadi yang ada cuma dalil-dalil umum, baik di dalam Al-Quran ataupun dalam hadis.
Di antaranya apa? Di antaranya kegiatan menuntut ilmu. Tafaqquh fid din. Ya, banyak dalil-dalil turunan. Misal, Quran surah ke-9 ayat 122. Posisi paling kiri sebelah bawah. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffa falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Ya, dan tidak semestinya orang-orang beriman itu sibuk berjuang seluruhnya. Mesti ada sebagian di antara mereka walaupun sedikit yang belajar tentang ketentuan agamanya. Waliyunziru qaumahum idza raja'a ilaihim, dan pelajaran itu rangkum kembali, himpun kembali, bawa ke tempatnya dan sampaikan pada orang yang belum belajar. Jadi kalau Anda sekarang belajar, belum tentu di keluarga ikut semua. Ambil pelajaran hari ini, sampaikan pada keluarga, la'allahum yahdharun, supaya mereka mendapatkan materi yang sama, peringatan yang sama seperti yang antum pelajari. Tapi teknisnya nggak pernah diatur. Bagaimana cara belajarnya? Apakah disebutkan menggunakan proyektor, menggunakan infocus, menggunakan buku? Nggak ada. Nggak disebutkan, karena mungkin masanya bisa berbeda. Perangkatnya bisa lain. Karena itulah ketika kita ingin meningkatkan takwa kepada Allah, ingin mempelajari sebagian dari tuntunan agama Islam diantaranya, karena ini bagian dari takwa. Ya, makanya Nabi dalam setiap kesempatan ta'lim seringkali menyampaikan kalimat takwa. Dibuka dengan ayat-ayat takwa. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 102, posisi paling kanan sebelah atas. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dibacakan An-Nisa di ayat yang pertama, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah, dan seterusnya ayat. Nah, sekarang bagaimana cara mendekatkan takwa kepada Allah? Tidak diatur secara teknis yang terkait dengan ibadah-ibadah umum. Nah, Allah hanya menyampaikan cari wasilah yang memudahkan kita meningkatkan takwa. Quran surah kelima Al-Maidah ayat 35, posisi paling kanan sebelah bawah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Hai orang-orang yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah, tingkatkan takwa kepada Allah dan cari wasilah-wasilah yang memudahkan kita untuk meningkatkan takwa kepada Allah itu. Nah, jadi kalau sekiranya misalnya teman-teman ingin meningkatkan takwa kepada Allah dengan cara belajar diantaranya, supaya takwa kita bertambah kepada Allah, maka silahkan cari wasilah-wasilah ya, yang menjadikan kita lebih paham tentang ilmu, lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali wasilahnya akan berbeda dengan wasilah yang berada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan, zaman Nabi belum ada mushaf. Enggak ada mushaf. Zaman sahabat kemudian atas usulan Umar bin Khattab, zaman Abu Bakar dikumpulkan kemudian para penghafal Quran, dibuat tim ad hoc, dibuat kemudian mushaf Al-Quran, disebarkan karena sebagian masyarakat pada umumnya ketika Islam meluas, ada sebagian yang belum terbiasa menghafal Quran. Ada yang keliru dalam mengucapkan. Maka dibimbing lewat mushaf itu. Apakah antum katakan misalnya ini nggak ada contohnya dari Nabi? Karena itu nggak boleh. Setiap masanya berbeda. Setelah itu kemudian tadinya ilmu disampaikan lewat syafahi, ya, lisan ke lisan. Kemudian mulai berkembang, ingatan orang tidak sama, gitu kan? Sampai dibagi oleh para ulama kepada 4 bagian. Ada yang cepat ingat, lambat lupa, gitu kan? Ada yang cepat ingat, cepat lupa. Ada yang lambat ingat, lambat lupa. Ada yang paling susah ini, lambat ingat, cepat lupa, gitu kan? Disampaikan sekali, sudah paham? Belum. 1 jam paham? Belum. Diulangi lagi 30 menit, paham sekarang? Belum. Gitu kan? Nah, jadi susah nih yang seperti ini. Maka bagaimana cara memudahkannya? Maka ikat dengan tulisan. Muncul buku sekarang. Ya, buku sekarang sudah jarang ya lewat tulisan-tulisan. Sekarang sudah ada elektronik. Ya, ada antum bahkan cari lewat Google, makalah ini, ceramah itu. Itu zaman Nabi nggak ada. Apakah itu masuk bid'ah? Tidak. Karena itu masuk wasilah. Wasilah. Sepanjang wasilah ini tidak diharamkan oleh agama dan tidak bertentangan dengan hukum syariat secara langsung. Ya, lihat taklim lewat video boleh, tapi video hasil curian tidak. Jelas ya? Nah, karena itu hati-hati, termasuk yang sering upload juga di YouTube itu, kan? Antum kalau ngambil-ngambil tidak seizin pemiliknya, antum dosa itu. Ya, jadi tidak boleh kita mencari tujuan yang baik tapi dengan cara yang haram, itu tidak benar. Tidak dibenarkan. Ya, makanya sering muncul hukuman hadis-hadis palsu. Padahal di antara hadis palsu itu isinya bagus-bagus. Banyak yang baik-baik, tapi tetap dihukumi salah. Pernah dengar, ini sekarang bulan Rajab nih. Pernah dengar ada hadis seperti ini? Orang yang puasa sehari di bulan Rajab pahalanya sekian. 2 hari pahalanya sekian. 3 hari pahalanya sekian. 7 hari dimasukkan langsung dibukakan 7 pintu surga. Kemudian 8 hari dibebaskan di 8 pintu neraka. Pernah dengar itu? Masya Allah, itu hadisnya bukan hadis palsu, Pak. Bukan, palsu banget. Bukan palsu, tapi palsu banget. Karena di kitab hadis palsu pun nggak ada. Silakan cari. Mungkin tujuannya bagus, motivasi orang untuk puasa, cuma dengan cara yang salah. Nah, dari sinilah muncul kaidah kemudian di kaidah usul fikih. Ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Kalau kita ingin mempelajari sesuatu, ingin melakukan sesuatu, perangkatnya nggak ada kecuali itu. Maka itu yang paling diutamakan untuk dipelajari.
Antum belum jumpa dengan ustadznya, belum mendapatkan materinya, yang ada cuma itu. Maka silakan, gak ada masalah. Antum buka, pelajari di situ. Tapi ini, jangan menyimpulkan sendiri. Kalau belum paham, komunikasikan dengan yang lebih paham. Jelas ya? Barangkali itu poinnya. Jadi, tidak bisa dihukumi yang seperti itu. Gak ada di zaman Nabi. Ya memang tidak ada. Antum cari hadisnya pun sampai kiamat kurang 2 hari, gak akan ditemukan hadis tentang infokus. Karena zaman Nabi gak ada infokus gitu kan. Baik. Allah Ta'ala a'lam bis-shawab. Apakah solat nafilah bila terlewatkan karena suatu uzur dapat digantikan di waktu yang lain agar tetap mendapat fadilahnya, terkhusus salat qabla subuh dan 4 rakaat qabla zuhur? Ada hadis-hadisnya. Ya, jadi dalam beberapa kesempatan salat yang sifatnya terlewatkan karena uzur tertentu, ya antum datang sudah dimulai salat zuhurnya misalnya kan, qadarullah dalam kondisi tertentu belum dimulai, antum belum bisa dapatkan 4 rakaatnya. Maka ada hadis khusus di sini di Sunan At-Tirmidzi, ya di At-Tirmidzi nomor hadis 426. Hadisnya dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah terjadi kata Sayyidah Aisyah, ya kan, kemudian menunaikan salat zuhur, ya kemudian tidak sempat menunaikan qabliyahnya yang 4 rakaat. Maka beliau lakukan ba'daha, setelah salat zuhurnya, lakukan 4 rakaat. Ya, sebagai pengganti dari 4 rakaat yang sebelum zuhur itu yang terlewatkan atau belum sempat disampaikan. Status hadisnya hasan. Ya, kalau tidak punya kitab Sunan At-Tirmidzi, saya dulu pernah menerima hadiah itu ya, buku cukup bagus dalam bahasa Indonesia. 3 tahun yang lalu saya masih mengisi di Alisa Jaka Permai. Itu ada buku kalangan Ustadz Abu Dzulfidar Akaha. Ya, judulnya 165 kebiasaan Nabi SAW. Kalau saya tidak keliru, masih sesuai dengan ingatan kami, itu ada di halaman 38. Posisi paling kiri di pertengahan. Ya, di situ ditemukan dan diberikan footnote di bawahnya. At-Tirmidzi nomor hadis 426. Itu tercantum di situ di antaranya. Cukup bagus bukunya. Ya, kalau Anda bisa dapatkan, beliau orang Indonesia, jadi ditulis dalam bahasa Indonesia. Jangan khawatir, ya. Saya teruskan dulu ya. Bismillah. Izin bertanya, Ustaz. Saya izinkan. Lebih baik salat tahajud di awal waktu atau di akhir waktu, Ustaz? Dan apakah benar beda pahalanya dengan orang bangun tidur langsung salat tahajud dengan mandi dulu baru kemudian salat tahajud? Tapi teman-teman sekalian, terkait dengan waktu ini, yang pertama ada ketentuan umum. Ya. Ketentuan umum ini menunjukkan isyarat kepada kita mana yang paling mudah untuk kita tunaikan, senyamannya kita. Ya, karena ada seseorang yang belum mampu bangun di akhir-akhir waktu. Ada seseorang misalnya yang bisa terbangunnya di awal-awal waktu karena kegiatan-kegiatan tertentu. Atau tidur lebih awal, tiba-tiba bangunnya lebih awal lagi. Ya, ada orang kebiasaan kalau bangun di akhir waktu, tiba-tiba suka tidur lagi, kemudian bablas sholat subuhnya misalnya kan. Dalam keadaan demikian, lihat kondisinya. Jika antum sudah terbiasa misalnya, atau baru menyesuaikan bangun-bangun di awal waktu, maka waktu itu yang sesuai dengan Anda. Tapi kalau Anda sudah terbiasa, sudah nyaman dengan tahajud, sudah mulai membiasakan meningkatkan ibadah malam, maka yang terbaik jika Anda bisa lakukan di akhir-akhir waktunya. Ya, sepertiga akhir malam. Ya, kenapa ini penting untuk bisa diprioritaskan? Ya, pertama, karena waktu-waktu itu banyak sekali waktu-waktu afdaliyat. Ya, di mana banyak karunia Allah diturunkan. Ya, bisa rahmat Allah, bisa kemudian ampunan Allah, bahkan turun langsung di sini ada ayat Quran langsung di Quran surah 51 dari ayat 15 sampai dengan ayat 23. Posisi paling kanan dari atas sampai dengan ke bawah. Ya, di situ Allah menggambarkan ya subhanahu wa ta'ala bahwa ada kebiasaan orang-orang yang akan mendapatkan hadiah taman surga di akhirat nanti. Taman surga. Biasanya setiap ada kalimat taman itu indah. Taman mini indah tidak? Halo? Baik, Taman Impian Jaya Ancol indah tidak? Indah gitu kan? Setiap taman itu pasti indah. Nggak ada taman yang tidak indah, kan? Nah, ada orang yang mendapatkan hadiah taman surga. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Ada sebagian orang-orang takwa akan tinggal di taman-taman surga. Akhidhina ma atahum rabbuhum. Bahkan saking indahnya taman ini, mereka akan mendapatkan jawaban-jawaban karunia, rezeki-rezeki di taman surga ini langsung dari Allah Subhanahu wa taala, tanpa perantara. Ya, innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Siapa mereka ini? Mereka ini saat di dunia orang-orang yang ihsan. Apa amalan orang ihsan ini? Kanu qalila minal laili ma yahja'un. Mereka ini sedikit tidurnya, banyak menghidupkan malam. Kemudian ayat 18-nya, wabil asharihum yastaghfirun. Dan di waktu-waktu sahar menjelang kepada fajar, yang saya terangkan tadi malam, sekitar 15 menit sebelum fajar, mereka banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan perhatikan, ketika Allah menggabungkan antara waktu tahajud dengan waktu istighfar,
digabungkannya menjelang kepada fajar. Silakan perhatikan. Pertama nyebutkan tahajud. Setelah tahajud disebutkan sunnahnya istighfar sebelum fajar. Sebelum fajar. Ketika disebutkan istighfar sebelum fajar, nyambung dengan tahajud, ini menunjukkan bahwa waktu-waktu yang dimaksudkan adalah waktu akhir-akhir di malam. Menjelang kepada fajar, dekat ke waktu sahar. Ya, kalaulah kemudian disebutkan di awal-awal waktu, tentunya tidak akan muncul kalimat sahar di sini. Akan dipisahkan amalannya. Tapi ketika amalan ini disambungkan ingin menunjukkan pesan bahwa orang yang tahajud jadi akhir waktu, maka lebih dekat mendapatkan kemuliaan di akhir-akhir waktu sebelum fajar, di waktu sahar yang bisa digunakan untuk kesempatan istighfar, banyak berdoa, memohon rahmat dan sebagainya. Jelas sampai sini? Baik, jadi dari sini, kalau Anda bisa tunaikan di akhir-akhir waktu, sepertiga malam, itu lebih baik, karena bisa langsung disambung kepada istighfar di waktu sahar, dan bisa langsung kemudian menunaikan waktu subuh, karena lebih dekat ke waktunya. Jelas ya? Tayyib. Allahu ta'ala a'lam bis-shawab. Lantas bagaimana? Apakah yang paling utama yang mandi dulu? Ya, atau tadi ada pertanyaan, ya, Ustaz, bagaimana apakah beda pahala dengan orang bangun tidur langsung sholat tahajud? Kalau yang seperti ini nggak ada, Pak. Nggak ada. Jadi orang bangun tidur itu diam dulu, gitu kan? Kemudian setelah itu dia setelah sadar wudu dulu, kan? Setelah wudu baru tahajud. Nggak ada orang bangun tidur langsung tahajud, gitu kan? Baik, mungkin yang dimaksudkan adalah bangun tidur, wudu, kemudian tahajud. Dengan orang mandi dulu, kemudian baru setelah itu tahajud. Ini relatif. Relatif, bergantung keadaan juga. Ya, kalau keadaannya memungkinkan Anda mandi dulu, lebih bersih, berpakaian yang bagus, gunakan wangian untuk laki-laki, gitu kan? Yang baik, maka itu lebih utama. Lebih utama dibanding dengan yang biasa-biasa dan sebagainya. Jadi ini bergantung pada situasi, kondisinya, dan juga tentunya keadaan-keadaan saat tidur. Kalau berhubungan dengan suami istri tentu harus mandi dulu, ya, kemudian bersihkan dulu, baru setelah itu tunaikan tahajud. Tapi kalau tidak memungkinkan untuk itu, apalagi waktunya terbatas, boleh. Anda bangun, kemudian bersih-bersih dulu, ya, hapus sebagian bekas ngantuknya, setelah itu cuci tangannya, berwudu, dan gunakan waktu yang tersedia untuk menunaikan salat tahajud. Sekalipun cuma 2 rakaat. Di hadis riwayat Muslim, nomor hadis 749 dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Salatul laili matna matna, wa idza khashiya ahadakumul fajra falyutir rakatan wahidah. Salat malam itu silahkan tunaikan paling minimal 2 rakaat. Jika Anda tunaikan 2 rakaat, setelah itu Anda khawatir fajar akan segera tiba. Kalimat Nabi fajar akan segera tiba bisa 2 kemungkinan. Bisa orang banyak menunaikan tahajud sampai mendekat kepada fajar. Bisa orang terlambat dia waktunya bangun, dekat-dekat ke fajar. Cuman dapat 2 rakaat. Ya, maka kalau Anda mandi dulu, ya habislah waktu di situ, ya. Nah, tidak mungkin Anda bisa menunaikannya. Maka Anda bisa wudu, tunaikan 2 rakaat, lalu tutup witir dengan 1 rakaat. Paham sampai sini? Baik. Dan lebih besar dari itu, kembali ukuran pahala itu kepada keikhlasan kita dalam menunaikannya. Semakin ikhlas, maka semakin besar pahala kemudian disampaikan. Apakah boleh sholat qobliyah dikerjakan lebih dari 2 rakaat? Jika boleh, sampai berapa rakaat dikerjakan, biar saya tidak ragu dalam menjalankannya. Bergantung qobliyah apa yang dimaksudkan. Kalau qobliyah zuhur, boleh sampai 4 rakaat. Ada gitu kan? Tapi kalau qobliyah subuh, Nabi menunjukkan 2 rakaat. 2 rakaat. Nabi menyampaikan sallallahu alaihi wasallam di hadis riwayat Muslim nomor hadis 724. Beliau sampaikan raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu disebut 2 rakaat fajar karena ditunaikan sesaat waktu fajar dia masuk. Dia begitu masuk waktu fajar, adzan berkumandang, kita jawab selesai adzan, antum salat 2 rakaat sebelum salat subuh. Dan Nabi menyebutkan 2 rakaat. Ya, jadi cukup 2 rakaat saja karena Nabi menyebutkannya 2 rakaat. Jadi jangan terlampau soleh di sini, ya. Nabi aja yang Rasul dekat dengan Allah, dijamin masuk surga cuma 2 rakaat. Antum Nabi bukan, Rasul bukan, surga antum belum jelas. Pengen lebih daripada itu gitu kan? Nah, barangkali di sini penting dilihat lagi. Ya, jadi, nah ini pun sunnahnya yang 2 rakaat sebelum subuh itu sunnahnya cepat. Cepat. Bahkan yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu umumnya pertama qul ya ayyuhal kafirun, kedua kemudian al-ikhlas. Dan kata Sayyidah Aisyah, saking cepatnya Rasulullah SAW, hampir-hampir saya menduga, beliau ini bertanya dalam hati, baca Al-Fatihahnya kapan gitu ya? Baik ya? Tapi yang dimaksudkan ukuran cepatnya Nabi, harus dilihat dengan standar sholatnya Nabi. Bukan diukur dengan cepatnya kita. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah, 2 rakaat gak nyampe semenit, Pak. Nah, itu bukan itu seperti yang dimaksudkan. Ya. Di sholatnya Nabi itu, kalaupun dilihat ukuran cepat dari bacaannya, kalau ahli qiraat mengeluarkan hadar. Hadar itu dari sisi bacaan cepat tapi tidak menghilangkan hukum tajwid. Jadi jadikan yang panjang-panjang jadi 2 harakat. 2 harakat kisaran 1 detik, ya.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Misal, ya, sama majaiz munfasil jadikan dua harakat. Ya, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ya kan? Atau mad adid disukunnya bahkan dua harakat. Wabil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ya, jadi dua harakat. Itu hadar namanya. Jelas ya? Tayyib. Jadi kenapa sunnahnya qabliyah subuh ya atau yang qabliyah itu ditunaikan lebih cepat dengan bacaan yang pendek supaya nanti di salat fardunya bisa berlama-lama. Ya makanya dalam salat-salat fardu itu subuh Nabi sering lebih lama dibandingkan dengan salat sunnahnya. Ya jangan sampai sholat sunnah baca Al-Baqarah, begitu sholat fardunya baca Qul Huwallah gitu kan. Nah itu beberapa hal yang harus kita perbaiki. Tayyib. Nah sedangkan dalam hal-hal yang sifatnya, mohon maaf, ada kelonggaran untuk memperbanyak sholat sunnah qabliyah, itu bisa dilakukan. Seperti sebelum Jumat misalnya, ada sunnah intizar namanya. Sholat intizar. Intizar itu sunnah, ya antum tunaikan sholat menunggu sampai khatib naik ke atas mimbar. Ya menunggu sampai khatib naik ke atas mimbar. Itu boleh silakan sebanyak-banyaknya. Silakan tunaikan. Dan itu ringan salatnya. Begitu selesai 2 rakaat, antum bangkit lagi. 2 rakaat, bangkit lagi. Sampai dekat-dekat imam naik ke atas mimbar, baru antum berhenti di situ. Ya. Izin bertanya Ustaz, lebih baik salat tahajud 7 rakaat atau 11 rakaat Ustaz? Dan bila mengerjakan salat 4-4-3, apakah ada tahiyat awal Ustaz di 4 rakaat tersebut? Mohon penjelasannya. Teman-teman sekalian, Nabi SAW pernah tunaikan baik yang 7 rakaat, 11 rakaat, 13 rakaat. Nah dari sini Anda mesti melihat keutamaan yang dimaksudkan dari berbagai banyaknya rakaat ini bergantung pada keadaan kita dan kemampuan dalam menunaikannya. Kadang-kadang kita mampu 11 rakaat. Bahkan Nabi pernah 13 rakaat. Kan pernah. Abu Dawud nomor hadis 1367. Ketika dengan Ibnu Abbas di rumah Sayyidah Maimunah, pernah beliau 13 rakaat. 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, kemudian ditutup dengan witir 1 rakaat. Pernah. Ya, kemudian beliau 11 rakaat ketika di rumah Sayyidah Aisyah. Maka disebutkan di Al-Bukhari nomor hadis 2008 sampai 2012, posisi paling kanan sebelah bawah. Ya, kemudian kata Sayyidah Aisyah, la tas'al an husnihinna wa tulihinna. Jangan ditanya bagaimana bagusnya bacaan Nabi dan panjangnya beliau. Ya yusalli arba'an, thumma yusalli arba'an, thumma yusalli thalathan. Beliau salat 4 rakaat, kemudian 3 rakaat. Jadi berapa rakaat semuanya? 11 rakaat. 4, 4, 3. Pernah lagi ditunaikan di tempat yang lain dengan 2, 2, 2, 2, kemudian 1 gitu kan? Ada 11 rakaat. Jadi bisa 2, 2, bisa 4, 4, kemudian 3. Dalam keadaan tertentu pernah 7. Pernah 7 rakaat gitu kan? Nah, kapan keadaan itu bisa ditunaikan? Ternyata bergantung kondisi-kondisi pribadi kita. Di kadang Nabi tunaikan 7 rakaat karena memang kesempatannya dan kondisi fisik beliau memungkinkan hanya 7 rakaat. Ya pernah 11 rakaat di tempat lain, kemudian 13 rakaat. Diambil oleh kita dilihat kapan Nabi menunaikan 7 rakaat, kapan 11 rakaat, kapan 13 rakaat. Di antara kesimpulannya adalah bergantung pada kondisi keadaan kita, sesanggup apa kita bisa mengerjakan itu semua. Jadi kalau Anda misalnya terlampau lelah, kan, kadar kekhusyuannya cukup di 7 rakaat, jangan paksakan 11 rakaat. Begitu 9 rakaat sujud, khusyuk gitu kan, Masya Allah. Saking khusyuknya gak bangun-bangun, dibangunkan pas subuh Pak, tidur rupanya gitu kan. Nah, jadi hal-hal demikian mesti disesuaikan dengan keadaannya. Apakah kemudian yang 4-4 rakaat itu, 4-4-3, di 4-nya masih ada tahiyat? Kalau kita lihat, di dalam riwayat-riwayatnya tidak menunjukkan, tidak langsung memberikan isyarat, apakah ada tahiyat atau tidak. Disinilah kemudian terbuka peluang ijtihad. Ada sebagian ulama mengatakan tidak perlu menggunakan tahiyat. Dilangsung saja karena kalimatnya arba'an, 4 rakaat, 4 rakaat. Tidak disebutkan tahiyat di situ. Karena tidak disebutkan tahiyatnya, tidak spesifik, maka tidak perlu menggunakan tahiyat. Sekaligus untuk membedakan antara salat dimaksud dengan salat-salat fardu yang lainnya yang menggunakan tahiyat. Maka yang berpemahaman demikian karena luas pemaknaannya, dia menunaikan 4 rakaat tanpa menggunakan tahiyat ula di situ. Di begitu salat yang kedua, rakaat kedua, bangkit kemudian ketiga, dan teruskan yang keempat lalu salam. Jadi 4 rakaat dengan 1 salam, 4 rakaat dengan 1 salam. Ada yang kemudian menyampaikan lagi, justru disebutkan di sini umum arba'an, 4 rakaat, 4 rakaat, tidak disebutkan dengan tahiyat karena memang sudah jelas setiap salat yang lebih daripada 2 rakaat pasti ada tahiyatnya. Contohnya maghrib 3 rakaat. Begitu 3 rakaat bukankah ada tahiyat ula? Kan 2 rakaat tahiyat. 3 rakaat tahiyat akhir. Zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, isya 4 rakaat. Ketika ditunaikan 4 rakaat ada tahiyatnya.
Makanya ketika disebutkan salat yang 4 rakaat, tidak disebutkan lagi tahiyatnya karena umumnya sifat salat yang 4 rakaat atau 3 rakaat atau lebih daripada 2 rakaat itu ada tahiyat ulanya. Maka yang berpemahaman demikian, mereka kemudian memberikan jeda di rakaat yang kedua untuk menunaikan tahiyat ula. Mana di antara dua ini yang benar? Di duanya dalam ilmu tarjih memiliki kekuatan dalil yang sama, seimbang. Karena dalam hadis ini tidak disebutkan secara spesifik, artinya terbuka peluang untuk berijtihad. Silahkan, bagi yang Anda ingin menunaikan tahiyat ulanya boleh, bagi yang tidak juga tidak ada masalah. Yang salah, belum tentu salah, karena hukumnya pun sunnah. Awas, jangan salah menyimpulkan. Ya, kalau orang belum bisa tahajud, karena keadaan tertentu, dia tidak berdosa, belum tentu salah. Awas, hati-hati. Yang salah, Allahu a'lam. Masya Allah, paling gampang. Ya, yang salah yang ribut, ya sama-sama nggak tahajud, sama-sama ribut. Itu tidak tepat. Yang tepat adalah tahiyat. Itu tidak benar. Yang benar adalah tidak tahiyat. Padahal dua-duanya nggak tahajud, gitu kan? Nah, ini yang repot. Baik. Jalan sampai sini. Alhamdulillah. Ustaz, bagaimana jika salat berjamaah di kantor, di musalla, tanpa ada penghalang antara makmum laki-laki dan wanita karena ruangannya sempit? Maksudnya ada laki-laki, ada perempuan sholat di tempat bersamaan, tidak ada sekatnya, kemudian ada laki-laki perempuan. Tapi yang seperti ini kurang baik ya. Ya, kalau kemudian bisa terjadi ikhtilat. Ikhtilat itu percampuran-percampuran yang memungkinkan terjadinya satu, mungkin sentuhan. Itu satu. Yang kedua, sentuhan mungkin tidak, tapi ada rasa ketika mendengar gesekan-gesekan, gerakan-gerakan atau suara-suara tertentu. Ya, karena itu kenapa agak dijauhkan antara imam laki-laki atau makmum laki-laki dengan perempuan, supaya tidak terganggu sholatnya dengan was-was dari setan ketika terlampau dekat mendengar mungkin, mohon maaf, ada gerakan-gerakan tertentu, ya, kemudian suara-suara tertentu, begitu ada bersin perempuan dan sebagainya misalnya, setan bisa masuk, memberikan godaan-godaan yang bisa menghambat Anda khusyuk dalam sholat. Karena itulah dalam sholat yang di rumah saja, antara yang satu mahram, laki-laki dengan perempuan, itu dipisahkan oleh satu sujud. Satu spasi sujud. Jadi ini imamnya laki-laki, ini makmum perempuan, kemudian mundur lagi. Jadi jaraknya satu sujud nih. Satu sujud ini, mundur lagi satu lagi. Baru di sini dia posisinya ada. Anda bisa bayangkan yang satu mahram saja ada jarak, apalagi yang bukan mahram. Jelas ya? Jadi dalam kondisi seperti ini, saya sarankan kalau tidak ada sekat sama sekali, lebih baik kemudian antum sholat laki-laki, perempuan sholat dengan perempuannya, dan saling berjamaah di situ. Perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki. Kecuali jika tempatnya memang ada sekat di situ, perempuan ada batasnya, laki-laki ada batasnya, maka itu tidak menjadi masalah. Sekalipun tolong catat kalimat ini ya. Ya, saya tidak menganjurkan di musola yang bukan sholat tempat umum, kemudian ada laki-laki sholat, perempuan di belakang sholat, tapi cuma berdua. Ya, maka itu tidak dianjurkan. Sebaiknya laki-laki sholat selesai, keluar perempuan sholat baru selesai dengan itu. Ya, kecuali kalau di tempat itu cukup luas, jamaah perempuannya ada, jamaah laki-lakinya ada sekatnya, maka itu lebih baik untuk ditunaikan dengan berjamaah. Itu tidak ada masalah. Jelas di sini? Allahu ta'ala a'lam bis-shawab. Ustadz, apakah dalam doa berjamaah ketika imam mengangkat tangan, bagaimana dengan makmum? Dan bagaimana juga dengan kunut, apakah makmum mengangkat tangan pula? Baik, berarti ini ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, doa secara umum, ya kan? Yang tidak harus di dalam sholat. Yang kedua, doa khusus di dalam sholat yang dimaksudkan dengan doa kunut. Ya, persoalan pertama, doa berjamaah. Persoalan kedua, perihal mengangkat tangan. Baik, persoalan pertama tentang doa berjamaah, diantaranya bisa ditemukan di hadis riwayat Al-Bukhari, nomor hadis 805, 806, kemudian redaksi yang sama di hadis Muslim, nomor hadis 583. Hadisnya disandarkan pada sahabat Nabi, ya sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Ya, kata beliau, anna raf'as sauti, bahkan dari khadimnya menyampaikan, ya dari khadimnya Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, anna raf'as sauti bidzikri, ya hina yansarifun nasu minal maktubati kana ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah ya mengeraskan suara itu ketika berzikir. Di antara makna zikir itu berdoa. Dari mana taunya? Quran surah ke-7 ayat 205. Wadhkur rabbaka, kan? Fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Kan wadhkur, dan berdoalah, berzikir. Jadi doa disebut dengan zikir, salah satu kalimatnya. Jadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Abbas, mengeraskan suara dalam berdoa atau berzikir atau bertakbir itu ditemukan di awal-awal masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat cara menerjemahkannya. Jadi di awal-awal masa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan amalan-amalan pasca salat, seperti pernah saya terangkan dulu, itu Nabi mengajarkan dengan cara yang dikeraskan. Dikeraskan.
Sampai kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, saya tidak pernah mengetahui akhir dari salat in qada'us salat kecuali ketika mendengar kalimat takbir yang dikeraskan. Ya. Nah, kemudian setelah itu Nabi membacakan apa di antara doanya? Ya, ada yang beliau bacakan misal hadis riwayat Muslim nomor hadis 591, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ibnu Majah nomor hadis 925, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Nah, kemudian setelah itu teman-teman sekalian, ya, banyak orang sudah memahami bacaan hadisnya, banyak orang sudah mengetahui cara berdoa, banyak orang sudah paham bacaan-bacaan doa. Setelah itulah kemudian ada orang berdoa sendiri. Ya, ada yang kemudian membaca sampai-sampai ada yang pernah membacakan begini, Allahumma innaka antal ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfirli. Ya Allah, hamba mengikrarkan Engkau adalah Rabb yang layak untuk disembah. Tidak ada Tuhan selain Engkau yang dijadikan tempat berlindung, tidak diperanak, tidak diperanakan, tidak ada sekutu bagimu. Ya Allah, hamba mohon ampuni dosa hamba. Terdengar oleh Nabi, kata Nabi, Masya Allah, tahu dari mana engkau kalimat ini? Engkau baru saja berdoa dengan menyebutkan nama Allah yang paling utama, Asma'illahil A'zam. Idza du'iya biha ajaba wa idza su'ila bihi a'ta. Kalau disebutkan berdoa dengan nama itu pasti akan dikabulkan, kalau meminta dengannya pasti akan diberikan. Jadi dia berdoa nggak diajarkan oleh Nabi, tapi doanya dia bacakan, mengambil kalimat-kalimat umum dari Nabi. Kata Nabi, bagus doa itu. Terjadilah peristiwa, ada orang berdoa, kencang doanya. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Sampai memberikan pengaruh kepada yang lain. Sampai turun ayat di sini, karena saking kencangnya, bisa mengganggu orang lain, bisa menyebabkan orang tidak khusyuk. Maka turunlah ayat di Quran surah ke-7, itu ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika, tadarru'an, wa khifatan, wa dunal jahri minal qawl. Dan sebutlah nama Allah, berdoalah, cukup sekarang dalam hatimu saja. Tidak perlu terlampau kencang-kencang sampai bisa ganggu orang lain. Cukup berdoa dengan lirih, khusyuk, sampaikan permohonanmu. Ya, bahkan di ayat lain engkau tidak berdoa kepada zat, ya, dalam kalimat-kalimat hadis, ya, yang tuli, yang tidak bisa mendengar, cukup sampaikan, Allah Maha mendengar bahkan sebelum itu disampaikan. Maka menyimpulkan kalimat ini, kata Imam Asy-Syafi'i di kitabnya halaman jilid pertama, halaman 150 sampai 151. Kata Imam Asy-Syafi'i, di awal-awal masa Nabi mengajarkan doa di awal salat itu, doa yang dikeraskan itu dengan tujuan untuk memberikan taklim, pengajaran, contoh kepada orang-orang yang belum tahu bagaimana caranya berdoa, belum paham kalimat apa yang dibacakan. Pada yang seperti ini sunnahnya dikeraskan karena dia belum paham dan belum tahu bagaimana caranya berdoa. Bagaimana Anda bisa mengajarkan orang-orang belum bisa berdoa dengan sihir? Mustahil. Ada anak Anda, Dek, sini Dek. Adek nanti berdoa kepada Allah ya setelah sholat. Bagaimana Abi cara berdoanya? Tidak akan kedengaran. Makanya Anda bacakan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Setelah dipahami, dia mengerti, paham bacaannya, biarkan dia dengan bacaannya. Kata Imam Asy-Syafi'i, lebih utama disunnahkan berdoa masing-masing ya dalam pribadinya, karena dia menyampaikan hajatnya langsung terkait kebutuhannya tanpa harus kemudian dikeraskan berlebihan jika sudah mengetahui dengan doa-doanya. Tapi kalau Anda belum paham, ingin mengajarkan atau bimbing-bimbing masyarakat yang belum mengerti dengan itu, maka akan lebih baik bila dijaharkan supaya mereka bisa mengetahui dan mengikuti bimbingan doanya. Paham sampai sini? Apakah mengangkat tangan atau tidak? Yang terbaik dalam situasi seperti ini di Abu Daud nomor hadis 1488 sampai 1490. Isyaratnya mengangkat tangan lebih baik dibandingkan dengan tidak mengangkat tangan. Mengangkat tangan lebih baik dengan tidak dibandingkan dengan tidak mengangkat tangan. Sahabat Nabi bertanya pada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, bagaimana seseorang ketika berdoa mengangkat tangan?" Dibalikan oleh Nabi, "Bagaimana pendapatmu ketika ada seseorang meminta kepada engkau dengan mengangkat tangannya begini? Pak, tolong. Satu belum dikasih, dua tangan, Pak, tolong, Pak, tolong. Ya, minta. Kata orang ini, saya malu kalau nggak ngasih. Maka dijawab oleh Nabi, Innallaha hayyun karibun. Sungguh Allah itu lebih memalu dibandingkan dengan engkau, lebih mulia dibandingkan dengan engkau. Dan akan sangat malu ketika membiarkan seorang hamba mengangkat tangannya bermohon, kemudian membiarkannya sampai tangannya turun tanpa menjawab doanya. Ini menunjukkan kata para ulama, mengangkat tangan dalam berdoa lebih utama dibandingkan dengan tidak mengangkat tangan. Di antara dalilnya lagi di hadis Muslim, nomor hadis 1056. Di Al-Arba'in, nomor hadis yang ke-10, posisi paling kanan, ya di sebelah atas, sampai ke pertengahan. Ya, thumma dzakara rajula, Nabi mengisahkan seorang lelaki, yutilus safara, menempuh perjalanan panjang, asy'atha aghbara, sampai rambutnya berantakan, tampilannya kumal, yamuddu yadayhi ilas sama. Dia berdoa kepada Allah mengangkat tangannya ke langit begini. Kemudian fayaqulu ya Rab, berkata ya Allah, ya Rab yang merawatku, yang mengabulkan doa, memberikan kecukupan, bermohon dia.
Ya, cuman sayang. Bukan Allah nggak mau ngabulkan. Kata Nabi, anna yustajabu lidzalik. Ini nggak bisa dikabulkan doanya, bukan karena mengangkat tangannya. Bukan karena menyebut ya Rabb, bukan. Famalbasu haramun, karena pakaiannya haram. Mat'amu haramun, makanannya haram. Masyrabu haramun, minumannya haram. Wa ghudhiya biharamin, dan perangkat hidupnya haram. Perangkat hidupnya haram. Di yang haram-haram itu bisa menghambat doa. Ya, cuman di hadis ini dicontohkan dengan mengangkat tangan. Nabi tidak mengingkari proses mengangkat tangan itu, bahkan menunjukkan itu lebih mulia dibandingkan dengan tidak. Jadi Anda boleh mengangkat tangan ketika berdoa, itu dianjurkan. Caranya bagaimana? Caranya, kalau lihat redaksi hadis itu bukan seperti ini. Bukan melepas ya, tapi mendekat begini, menyatukan. Jadi bukan terpisah begini, tapi mendekat seperti ini. Halo, terlihat? Baik ya, jadi mendekat seperti ini. Ya, bahkan ketika Anda berdoa mau tidur itu, itu kan disunahkan Anda membaca 3 surah. Ya, Al-Ikhlas, Al-Falaq, kemudian An-Nas. Itu ada sunnahnya. Ya, Anda bacakan itu sebelum tidur. Cara membacanya bagaimana? Mengangkat tangan dulu. Ya, bahkan spesial khusus. Angkat tangan, satukan tangannya begini. Kemudian tiup. Jangan terlampau kencang, biasa saja gitu kan? Enggak usah. Biasa saja tiup. Setelah itu mulai bacakan. Setelah dibacakan, Anda usapkan ke bagian tubuh yang bisa dijangkau. Jadi boleh kita mengangkat tangan dalam keadaan berdoa ya di luar sholat dalam kondisi yang dibenarkan. Adapun berdoa dalam kondisi-kondisi misalnya ya khususnya dalam sholat, ada kondisi-kondisi yang tidak harus kita mengangkat tangan. Banyak doa dalam sholat, misal duduk di antara 2 sujud, kan ada doanya. Rabbighfirli, warhamni, wajburni, warfa'ni, dan seterusnya. Tapi tidak pernah ada contoh dari Nabi sambil berdoa sambil mengangkat tangan. Ya, Rabbighfirli, warhamni, wajburni, itu nggak perlu. Jangan terlampau soleh di sini. Ya, cukup tangan Anda di sini, kemudian Anda mengucapkan doa. Nah, terkait dengan doa kunut, ya, imamnya kunut misalnya. Ya, kemudian makmum di belakang ingin mengaminkan misalnya, apakah harus mengangkat tangan? Tidak mesti dalam posisi ini. Di imam yang berdoa, saat imam berdoa, dia bisa mengangkat tangan. Adapun makmum di belakang sekedar mengaminkan saja. Kalau dia sekedar mengaminkan, maka 2 pilihan di sini. Mengangkat tangan dibolehkan, tidak pun tidak ada masalah. Jadi kalau misalnya di samping Anda ada orang, makmum misalnya, imam baca kunut, imamnya ngangkat karena dia berdoa. Ya, dia angkat tangannya. Tapi posisi makmum, dia mengangkat tidak ada masalah, tidak mengangkat pun tidak ada masalah. Jadi kalau hanya sekedar mengaminkan, ya saya barusan mengaminkan, tapi tidak harus mengangkat tangan, maka saya diam. Itu tidak ada persoalan di sini, itu ringan, ya. Tapi kalau antum mengangkat tangan pun tidak ada masalah di sini. Kalau ingin ikuti bacaan-bacaan doanya. Jelas sampai sini? Baik. Dan saya sangat mengharapkan, menganjurkan, juga bermohon bagi imam-imam yang khususnya subuh membacakan doa kunut, tolong sertakan dalam kunut-kunut itu untuk mendoakan bagi saudara-saudari kita yang ada di Suriah, ya di Palestina, kemudian juga di Irak, di Afghanistan, di Rohingya, juga tempat-tempat yang mengalami musibah, khususnya di Suriah pada hari-hari ini. Dimohon jangan sampai cuma baca doa yang umum-umum saja, ya kan? Allahumma hadina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa lana fiman tawallait. Sertakan doa-doa di situ. Sebagaimana hal pernah dicontohkan dalam peristiwa-peristiwa yang dahulu supaya doa-doa itu bisa lebih meluas, ya. Allahumma ansur ikhwatana fi Suriah, fi Palestina, fi Iraq, fi Afghanistan, fi Suriah, fi Rohingya, dan sebagainya. Hadirkan di situ supaya mereka memiliki kekuatan-kekuatan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di kita juga di Indonesia. Ya, jangan dikira kita tidak butuh doa. Banyak juga doa-doa yang harus kita panjatkan dalam keadaan-keadaan yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas di sini? Baik. Masih ada waktu? Baik, kita coba teruskan sebentar ya. Apa yang dimaksud dengan meluruskan punggung saat sujud? Dalam buku Sifat Salat Nabi Syekh Al-Albani mohon penjelasan atau caranya. Apa yang menyebabkan saf terputus-putus jika sholat berbeda ruangan atau terpisah, tembok masih masuk ke dalam saf? Baik, teman-teman sekalian, pertama apa yang dimaksud dengan meluruskan punggung? Mungkin ini terjemahan, kan? Terjemahan, ya. Yang dimaksudkan barangkali di sini adalah sholat dalam keadaan posisi punggung itu, ya, ketika diluruskan atau ketika dilakukan dalam keadaan sujud, ada beberapa bagian-bagian. Saya bacakan dulu hadisnya, ya. Pertama, ada 7 anggota tubuh yang harus menempel ke tempat sujudnya. Baik, lihat teman-teman sekalian, dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau menyampaikan, umirna an nasjuda ala sab'ati a'zamin. Kami diperintahkan untuk sujud dalam 7 posisi yang mesti menempel. Pertama, al-jabhah, kening. Ketika menyebut kening, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menunjuk dengan telunjuknya ke hidung begini. Jadi kening, tapi menunjuk ke hidung. Ini menunjukkan kesempurnaan saat sujud itu, keningnya yang nempel,
Tapi akan lebih sempurna jika hidungnya pun bisa mendekat ke tempat sujud. Terlebih bisa menempel. Jadi kalau kening Anda bisa kemudian menempel dengan sempurna, kemudian setelah itu hidungnya lebih dekat ke tempat sujud, bahkan menempel, itu lebih sempurna keadaan sujudnya. Tapi kenapa tidak disebutkan hidung langsung menempel? Karena keadaan tempat sujud bisa beda-beda. Jadi kalau tempat sujud seperti ini, enak, bagus, ya, debunya minim dan sebagainya, itu nempel bisa lebih nyaman. Tapi kalau Anda pergi ke gunung misalnya, atau sedang berada di tempat tertentu, tidak ada alasnya, hanya pasir dan sebagainya, maka Anda bisa menjaga jarak antara hidung dengan tempat sujudnya. Cukup keningnya ditempelkan. Kedua adalah kafain atau yadain, 2 telapak tangan. 1 tambah 2, 3. Kemudian selanjutnya rukbatain, 2 lutut. Tambah 2, 5. Kemudian yang terakhir, jemari di 2 kaki. Ya tambah 2 jadi 7. Semuanya ditempelkan kata Nabi dengan sempurna. Famakin sujudaka. Jadi nggak boleh kita kemudian mohon maaf, baru nempel begini, belum ditekan misalnya, sudah bangkit lagi. Jadi sempurnakan dulu. Nah ketika Anda menyempurnakan 7 posisi ini, benar sujudnya, seperti pernah dulu kita praktekkan, itu otomatis pasti punggung Anda akan keadaan lurus sampai ke belakang. Pasti itu. Kalau nempelnya benar. Telapak tangan ditempelkan dengan sempurna, sikunya menjauh dari situ, kemudian sujudnya kening yang ditempelkan, posisi kemudian lututnya diatur dengan baik, sampai ditekuk jarinya, maka akan ditemukan posisinya itu kurang lebih membentuk semacam sudut. Ya? Sujud seperti 90 derajat seperti ini. Bagus, sempurna. Nah, tidak bengkok. Yang dimaksud bengkok itu kadang-kadang kan mohon maaf, ini nempel kening, tapi tangan misalnya ini Said itu apa namanya? Apa ini disebutnya? Kalau ini kan siku, kalau siku tuh ini. Ya, antara siku dengan pergelangan yang di sini itu ya, alas yang di sini. Ada yang menempel begini. Ya, kalau Anda menempel seperti ini, otomatis ini akan terbawa turun ke bawah. Makanya keadaan seperti terlihat bengkok. Ya, dan ini yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jangan kalian sujud seperti duduknya anjing yang menempel begini. Ya, jangan kalian sujud misalnya macam-macam. Ya, ada redaksi-redaksinya yang kemudian kita penting pelajari. Jadi yang dimaksud meluruskan ini adalah menempelkan yang 7 tadi dengan sempurna. Di antara cirinya akan terlihat keadaan punggung itu begitu lurus, simetris membentuk sujud seperti 90 derajat seperti ini. Tapi poinnya bukan pada bentukan lurus ya, bukan, tapi ketika menempel yang 7 itu secara sempurna. Paham sampai sini? Baik, makanya akan ada ruang di antara lambungnya dengan tempat sujudnya, nggak akan menempel itu. Ya, sampai Nabi katakan, berikan ruang itu seakan-akan anak kambing bisa lewat. Ya, anak kambing bisa lewat itu bukan Anda sujud latihan diukur dengan anak kambing. Anak-anak sekalian, sekarang di kelas kita akan belajar sifat salat Nabi, sujud yang sempurna. Masya Allah. Ayo sujud semuanya. Begitu sujud, ibu guru, anak kambing siap, anak kambing diukur lewat. Nggak akan ada yang bisa seperti itu. Karena ukuran kambing dengan orang sujud itu mungkin bisa berbeda. Yang dimaksud di bahasa majas, bahasa kiasan. Kiasan maksudnya berikan ruang, jangan tempelkan. Apalagi menempelkan siku kepada diafragma, begitu bahaya. Ya, bahaya itu dilarang oleh Nabi. Bisa-bisa Anda nafasnya terhambat, bisa meninggal di situ. Ya, karena saat sujud itu darah dipompa dengan kencang, langsung nyambung ke otak. Kalau siku Anda menempel ke sini, ditekanlah. Tertekan, ya, aliran darah Anda bisa menghambat Anda untuk bernafas dengan baik. Wallahu taala a'lam bissawab. Tadi yang keduanya, saya teruskan dulu saja untuk yang ini karena waktu kita sangat terbatas, masih agak banyak. Oh ini, yang saf terputus itu, kan? Kalau terputusnya karena memang uzur ma'dzur anhu, uzur yang memang termaafkan, memang begitu keadaannya, itu gak ada masalah. Gak ada masalah. Yang jadi masalah itu ketika sengaja terputus-putus, tidak nyambung dengan saf yang lainnya. Dibuat longgar sengaja. Tapi kalau sifatnya yang seperti ini misalnya, ada tembok, ada apa, yang memang sama sekali gak bisa dihilangkan. Ini kan pondasi nih. Ini ada pondasi. Kalau antum hilangkan misalnya, maka tidak ada kekuatan yang sempurna. Bangunan bisa runtuh gitu kan. Baik. Dan kalaupun dikosongkan juga, hilang sebagian saf. Ini ma'fu anhu. Sesuatu yang termaafkan karena sifat asalnya begini. Bukan sifat dibuat-buat. Maka ketika Anda menyusun saf seperti ini, masuk ke area itu nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Seperti saf yang nyambung dengan di luar tembok. Di luar tembok kan terputus dengan tembok. Tapi jamaah meluber misalnya. Ingin meluruskan dengan saf yang di dalam. Ya, bagaimana ngukurnya? Dilihat dari dalam seperti apa. Lalu sambungkan sekalipun terpisah dengan tembok atau dengan kaca, tetap dianggap sah. Sah, nyambung dengan yang setelahnya. Ya, yang setelahnya. Di Masjidil Haram begitu. Ya, di Masjid Nabawi bisa terlihat seperti itu. Karena memang uzur yang dibenarkan dengan syariat. Ma'dzurun ala dawi syar'i. Ala dawi syariah, dibenarkan secara syariat. Gak bisa, Pak. Ini kajian meluber nih, sampai keluar. Saf kita terputus dengan tembok. Khusus kajian malam ini, hancurin dulu temboknya. Masya Allah. Ntar besok kita bangun lagi. Gak bisa. Repot seperti itu gitu kan. Nah, kecuali
dalam kondisi-kondisi yang sengaja dibuat terpisah. Ya, mohon maaf, sudah ada saf di sini, minta mojok di belakang, mojok di ujung-ujung. Pak, itu yang susah, itu yang bermasalah, gitu kan? Yang seperti itu bukan dimarahi, tapi mungkin belum tahu ilmunya. Orang yang belum tahu ilmu itu diberitahu. Orang yang belum tahu diberitahu, bukan dimarahi. Mas, sini mas. Apa enggak tahu kalau merapatkan saf itu bagian dari contoh Nabi? Mau kapan Anda seperti ini? Ayo sini. Itu marah namanya. Ya. Ini kan kelembutan. Masya Allah, akhi. Yuk, kayaknya kita lebih enak kalau kita rapatkan di sini. Saya yang ke sana atau antum yang ke sini, gitu ya? Dengan bahasa yang enak, nyaman. Bahasa yang enak pun kadang-kadang kalau yang belum paham bisa marah juga karena belum tahu. Lah sudahlah, gak usah mikirin saya, gak usah ngajak-ngajak, situ aja masing-masing lakum dinukum waliyadin. Masya Allah ya, bawa dalil salah juga gitu kan. Nah, pada yang seperti ini pun mesti bijak. Kadang-kadang kalau satu letting, satu garis yang sama, satu tingkatan itu sulit mendengar. Ya, makmum sesama makmum sulit diingatkan, sampaikan kepada imam yang tingkatnya lebih tinggi. Imam turun, datang ke situ. Masya Allah Pak, bagus di cara berdirinya luar biasa. Alhamdulillah Ustadz, kan dari dulu sudah latihan, tapi akan lebih bagus kalau dia rapatkan. Ayo sini rapat, yuk. Tarik bawah, geser dikit. Bapak yang jadi imam atau saya yang jadi makmum? Oh Bapak aja, Ustadz yang imam. Kalau begitu ayo rapat. Ajak rapat. Nabi pernah begitu, dirapatkan oleh Nabi, diukur bahunya, diluruskan oleh beliau. Bukan aib. Enggak, bukan aib, jalan Anda lihat, rapikan, luruskan, setelah nyaman baru mulai sholat. Jelas ya? Biasanya kalau ratingnya lebih tinggi di atasnya itu akan mudah untuk bisa diluruskan. Mudah untuk bisa diluruskan. Kalau sama-sama agak repot biasanya. Ya. Siapa kamu? Oh, Masya Allah. Gak usah ngurusin saya sudah di sini. 15 tahun saya sholat di sini. Masya Allah. Padahal masjidnya baru 10 tahun gitu kan. Itu kadang-kadang manusia susah itu. Saya berapa kali menemui jamaah yang mengucapkan alaihi salam di belakang imam ketika ayat terakhir surah Al-A'la gitu kan. Baik, apakah itu dibenarkan? Suhufi Ibrahim wa Musa gitu kan. Ada disebutkan nama Nabi. Teman-teman sekalian, memang kita dianjurkan ketika kita mendengar kalimat-kalimat tertentu, maka dijawab dengan kalimat-kalimat sebagai jawaban yang khusus. Misal disebutkan nama-nama Nabi, disebutkan Muhammad, jawab sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi nama Nabi yang lain selain Nabi Muhammad, Musa alaihissalam, Ibrahim alaihissalam. Seperti kita dianjurkan menjawab dalam kejadian-kejadian lain yang menghadirkan kalimat. Bersin misalnya, ya. Baik, kita mengucapkan alhamdulillah, kan? Yang lain jawab yarhamukallah, gitu kan? Kapan itu dilakukan? Ketika itu sesuai dengan ketentuannya yang diperkenankan untuk menjawabnya. Tapi dalam keadaan-keadaan tertentu kalimat itu tidak perlu dimunculkan. Seperti dalam sholat misalnya. Ketika dalam sholat disebutkan nama Nabi, antum tidak perlu bersolawat. Karena ini bukan pada tempatnya. Ya, bukan pada tempatnya. Cukup dicukupkan pada bacaan-bacaan ayatnya. Tidak perlu ditambahkan dengan kalimat lain. Karena yang tadi itu berlaku jika di luar sholat. Antum baca tentang ayat Nabi Muhammad misalnya. Jangankan Nabi-Nabi yang lain. Nabi Muhammad pun ketika disebutkan, tidak perlu pakai solawat lagi ketika dalam bacaan Quran. Bacaan ayat. Muhammad SAW misalnya, nama Muhammad disebutkan 4 kali dalam Al-Quran. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 144, posisi paling kiri sebelah atas. Quran surah ke-33 ayat ke-40. Quran surah 47 ayat yang kedua. Dan Quran surah ke-48 ayat ke-29. Tapi nggak pernah ditemukan dari zaman Nabi sendiri, sahabat, tabi'in ketika dibacakan. Wa ma Muhammadun sallallahu alaihi wasallam illa rasulun qad khalat min qabli rusul. Tidak. Langsung aja. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Selesai. Ya, jadi Nabi sendiri aja yang namanya Muhammad tidak pernah mengucapkan kalimat itu. Nabi, Rasul, dekat dengan Allah, namanya langsung Muhammad, surganya langsung. Begitu diucapkan tidak pernah menyebutkan kalimat tadi. Antum Nabi bukan, Rasul bukan, ya belum tentu dekat dengan Allah. Mengucapkan kalimat itu, membacakan itu, antum kelebihan. Karena itu, ketika Anda mengucapkan kalimat Nabi yang lain pun disebutkan dalam Quran, Suhufu Ibrahim wa Musa, Ibrahim, Musa disebutkan, maka tidak perlu kemudian mengucapkan kalimat-kalimat yang lain termasuk alaihis salam, supaya tidak melafadzkan kalimat yang tidak dicontohkan dalam sholat dan keluarlah kita kemudian dalam ketentuan sholat yang dibenarkan. Jelas sampai sini? Termasuk saat bersin. Ya, misal imamnya bersin, Bismillahirrahmanirrahim. Hasan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yarhamukallah. Dari belakang misalnya kan. Enggak usah gitu kan. Jadi itu di luar salat, Allahu ta'ala a'lam bis-shawab. Al-Bukhari, hadisnya Sahih Al-Bukhari. Jika kita punya kebiasaan, kemudian kebiasaan itu tidak bisa dilakukan karena uzur, maka pahalanya tetap dituliskan.
Hadisnya idza maridal 'abdu aw safar kutiba lahu mithla ma kana 'alaihi muqiman sahiha. Jika seorang hamba punya uzur, tidak bisa menunaikan amalan yang rutinnya atau bahkan safar, tidak bisa mengerjakan amalan-amalan sunnahnya, maka pahalanya tetap dituliskan karena kebiasaannya. Antum sedang sholat, ada orang bersin, tidak anda ucapannya Alhamdulillah, karena anda terbiasa mengucapkan kalimat itu, pahala dituliskan kepada anda. Ya, disebutkan nama Nabi, anda terbiasa bersolawat, tapi anda dalam sholat tidak bisa anda mengucapkannya, pahala diberikan kepada anda, walaupun anda tidak mengucapkannya. Paham? Baik. Tapi jangan juga diucapkan, ketika diucapkan wama Muhammadun, tidak dapat pahala walaupun tidak mengucapkannya. Batal juga gitu kan sholatnya, karena anda mengucapkan kalimat-kalimat di situ. Mohon izin, ini ada yang menuliskan dengan diketik dan Masya Allah ya, berarti teman kita ini serius bertanya dan saya harus jawab ini ya. Semoga Ustaz berkenan insya Allah. Kapan waktu afdalnya membaca doa kunut? Sebenarnya apa itu doa kunut? Apakah ada redaksi khusus untuk doa kunut? Apakah bisa kita ucapkan sesuai dengan kebutuhan kita? Apa itu kunut nazilah? Apa ada redaksi khusus untuk buat kunut nazilah? Ini baru pertanyaan pertama. Satu, ada 3 poin. Baik. Saya pernah kisahkan sedikit masalah kunut ini. Teman-teman sekalian, singkatnya adalah di awal-awal masa keislaman, Nabi SAW kedatangan utusan dari salah satu desa di Arab, perkampungan, kan, datang kepada Nabi SAW dari Bi'r Ma'unah namanya. Menyampaikan, ya Rasulullah, kan, di tempat kami satu desa masuk Islam. Tolong kirimkan para pengajar supaya membimbing masyarakat supaya benar keislamannya. Kurang lebih demikian ilustrasinya. Maka dikirimkan oleh Rasulullah SAW saking bahagianya di awal-awal masa Islam, sedesa masuk Islam. Dikirimkan kurang lebih disebutkan dalam riwayat 70 penghafal Quran. Dikirim ke sana. Ternyata sampai di sana di Bi'r Ma'unah, Nabi SAW sedang menunaikan sholat. Di riwayat disebutkan sholat subuh. Riwayat lain menyebutkan sholat yang lainnya. Ketika bangkit dari rukuknya, ya tidak. Ada yang menyebutkan saat akan ruku, turun malaikat mengabarkan. Ternyata mereka menipu Rasulullah SAW. Menipu Rasulullah SAW. Kan? Dikelabui Rasulullah, ternyata sahabat-sahabat tadi oleh mereka dianiaya, dieksekusi sampai meninggal dunia. Dieksekusi, ya. Tapi dengan izin Allah terjadi semuanya ini untuk memberikan nanti pelajaran-pelajaran besar bagi kita semua. Hati-hati, kadang-kadang tidak semua orang itu ada orang baik di sekitaran kita. Kadang lisannya baik, ternyata dia munafik. Kadang lisannya baik, ternyata dia fasik, kan? Kadang lisannya baik, ternyata dia ingkar berlebihan. Dan itu akan nampak kalau tidak disebutkan siapa namanya, kapan kejadiannya, maka akan terjadi lagi di masa-masa yang akan datang dengan keadaan yang lebih dahsyat. Anda akan temukan orang kalimatnya menarik, gitu kan? Bahkan bikin iklan, bikin kalimat-kalimat yang bagus, ternyata di balik itu dia punya rekayasa yang buruk terhadap Islam dan orang-orang Islam. Mesti hati-hati kita. Maka ketika itulah kemudian Nabi dengan sifat kemanusiaannya merasa marah dengan itu, Nabi berdoa kepada Allah. Allahumma adzibhum, Allahumma la'anhum, bani kita. Disebutkan si fulan. Ya Allah, tolong hukum si fulan, tolong laknat si fulan, tolong berikan si fulan begini sampai sebulan penuh. Sampai turunlah kemudian Quran surah ketiga Ali Imran. Ayat 128 sampai 129. Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Muhammad, kamu tidak punya wewenang untuk menghukum seseorang atau bisa memberikan hidayah pada seseorang karena seorang pernah berbuat zalim. Ini Allah ingin menurunkan adab kepada Rasulullah SAW sebagai pelajaran bagi umatnya. Ini Muhammad, kamu masih di awal-awal masa dakwah. Ya, diberikan jawaban oleh Allah, turun jawaban. Di awal masa dakwah itu jangan terlalu cepat kemudian emosional. Ya, sampai dalam berdoa pun minta dihukum, minta begini, minta begitu. Ya, mudah bagi Allah untuk menghukum, mudah memberikan hidayah, itu hak Allah di sana. Tapi adabnya adalah ketika orang berbuat salah, kemungkinan besar dia pun masih punya peluang untuk berubah. Maka doakan yang baik-baik, jangan langsung minta dihukum. Ini ajaran di awal-awal masa dakwah. Supaya nanti tidak keluar kalimat-kalimat hukuman seperti nabi-nabi di masa dulu. Sebab Nabi Muhammad ini nabi akhir zaman. Ya, nabi untuk seluruh umat. Kalau di awal kemudian ada umat salah minta dihukum, maka selesailah kemudian dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka dari situlah ketika turun ayat-ayat tadi, itu adab bagi kita. Kalau ada orang salah, gitu kan? Orang kemudian berlaku zalim, ada yang mencela kita, ada yang fitnah kita dan sebagainya, jangan dulu langsung marah. Makanya saya sering sampaikan kalimat ini. Kalau Anda dipuji pada sesuatu yang Anda tidak miliki, Anda nggak usah bangga. Seperti Anda pun dicela oleh orang lain pada sesuatu yang Anda tidak punyai, nggak usah marah. Kalau Anda dicela oleh orang lain, Anda tidak punya celaan itu, jangan marah, nggak ada kerjaan dicela pada Anda yang tidak punya. Kalau Anda marah, berarti Anda punya celaan itu. Ya. Sebagian orang mengatakan, Ustaz, antum ini dituduh, antum dicela, kenapa antum tidak marah? Kenapa antum nggak jawab? Kenapa saya mesti marah? Saya kan nggak punya sesuatu yang dicela itu. Kalau saya dicela, saya nggak punya celaan itu, kenapa marah? Aneh kalau saya marah, artinya saya punya celaan itu. Ya.
Nggak usah menjawab sesuatu yang memang tidak ada jawabannya. Kalau antum diminta sesuatu yang tidak ada, kenapa harus menjawab? Artinya ada gitu kan? Ya, jadi selesai persoalannya. Jadi teman-teman sekalian, dalam konteks ini turun ayat tadi, setelah ayat itu turun, Nabi kemudian tidak berdoa dengan kalimat tadi lagi. Tapi Nabi mengajarkan doa kepada cucunya Al-Hasan, dengan temannya Ibnu Umar, dengan sahabat yang lainnya. Doanya ini diganti dengan doa-doa yang baik. Allahumma hdini fi man hadait, wa'afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barikni fi ma atait, wa qini syarra ma qadait. Di redaksi hadisnya tidak pakai birahmatika. Langsung waqini syarra ma qadait, tidak pakai birahmatika di redaksi hadisnya. Tayyib, teman-teman, doa yang baik yang dipanjatkan kepada Allah karena ketaatan kepada Allah. Sesuatu yang dilakukan karena ketaatan kepada Allah disebut dengan kunut. Orangnya disebut dengan qanita. Karena itu istri yang salehah disebut dengan qanitat. Quran surah keempat ayat 34. Posisi paling kiri sebelah atas. Fas-salihatu qanitatun. Di antara ciri istri yang salehah itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menaati suaminya. Maka dari sinilah kemudian diperkenalkan, diistilahkan dengan doa kunut, yaitu doa memohon kebaikan-kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Diajarkan kepada sahabat-sahabat tadi. Kemudian apa yang dilakukan? Mereka kemudian mengerjakan doa itu. Ada yang dibacakan saat subuh, ada yang dibacakan saat dalam kesempatan witir, ada yang dibacakan pada saat witir di akhir-akhir 10 Ramadan dan sebagainya, dan Nabi mendiamkan itu semua. Kata sebagian sahabat, Nabi tidak mengerjakannya lagi. Kata sahabat yang lain, sesekali Nabi mengerjakan. Kata yang lainnya, pernah Nabi mengerjakan sampai akhir hidupnya di waktu subuh. Nah, karena kalimatnya terbuka seperti ini, maka para ulama berijtihad. Imam Asy-Syafi'i mengambil, karena Nabi pernah mengerjakan itu, walaupun umumnya Nabi tidak pernah mengerjakan, tapi Nabi mendiamkan sahabat, diamnya tanda setujunya karena tidak dilarang, maka yang terbaik saya kerjakan. Toh dengan mengerjakan itu ada pahalanya daripada enggak sama sekali. Imam Abu Hanifah menyimpulkan, kata Imam Abu Hanifah, sebelum peristiwa itu Nabi tidak kunut. Kemudian ada peristiwa itu Nabi kunut, tapi setelahnya Nabi tidak kunut lagi. Ini menunjukkan bahwa kunut dalam subuh itu bukan syariat yang harus dilakukan. Karena Nabi pun sebelumnya tidak kunut, setelahnya tidak kunut lagi, kata Imam Abu Hanifah. Maka beliau memilih tidak kunut. Imam Ahmad bin Hanbal melihat, sebelumnya Nabi nggak kunut. Ada peristiwa yang membutuhkan doa, Nabi kunut. Jelas? Setelah itu tidak kunut lagi. Ini mengisyaratkan bahwa kunut itu dilakukan ketika ada peristiwa yang membutuhkan doa. Peristiwa yang membutuhkan doa sehingga kita berkunut kepada Allah, maka peristiwanya disebut dengan nazilah. Maka diistilahkanlah dengan kunut nazilah. Tiga-tiganya itu ijtihad dari para ulama-ulama saleh, ulama-ulama salaf yang bisa dipilih. Jadi kalau Anda misalnya ingin kunut, silahkan. Ya, di antara yang kunut Imam Al-Bukhari mazhabnya Syafi'i, silahkan. Kalau Anda tidak ingin kunut, silahkan seperti Imam Abu Hanifah. Kalau Anda ingin kunut nazilah pun diperkenankan ketika ada kejadian baru Anda kunut. Itu tidak ada masalah. Semuanya benar, yang salah yang tidak sholat subuh, ya. Baik, saya di Tripoli dikatakan, Ustaz, alhamdulillah katanya kan. Ketua PBNU dulu datang nyampaikan, alhamdulillah sekarang di Indonesia Ustaz tidak Muhammadiyah, tidak NU katanya. Semuanya sudah tidak kunut subuh. Masya Allah. Bisa begitu Pak? Karena nggak pada ke masjid gitu ya. Oh, hati-hati, jangan sampai persoalan kunut pada ribut masjid kosong gitu kan. Itu yang tidak tepat dan tidak ada hubungan dengan NU ataupun Muhammadiyah. Di kunut itu dari dulu sudah ada peristiwanya. Saya tugas di Mekah tahun 2010. Begitu tugas, Masya Allah, nyambut jemaah pertama, sholat Isya. Begitu sholat Isya, imamnya Sudes pada waktu itu, ya Syekh Sudes, disirkan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Imamnya Muhammadiyah katanya. Ini imamnya Muhammadiyah ya. Begitu subuhnya nggak kunut, apa saya bilang katanya kan, ini Muhammadiyah. Tapi ketika ikut diberikan penjelasan paham dan nggak ada yang berselisih. Silakan cek ketika di Mekah, nggak pernah ada protes. Begitu selesai sholat, oh imam, kenapa kamu tidak kunut? Nggak ada. Ikut aja begitu biasa. Makanya kenapa ketika pulang ke Indonesia ini pada ramai lagi? Sudah selesai, yang kunut sudah. Kalau imam kunut di belakang aminkan, selesai. Kalau imam tidak kunut, nggak usah ramai dan nggak usah sujud sawi. Ya, kalau imamnya tidak kunut, begitu salam sudah selesai, jangan terlampau soleh. Ya, begitu selesai sujud lagi nggak usah, gitu kan? Nggak usah, karena sholat Anda mengikuti imam. Wallahu taala a'lam bissawab. Untuk sementara saya cukupkan dulu ya. Saya cukupkan dulu karena Anda pun punya waktu untuk bisa menyempurnakan pekerjaan Anda. Saya tadi masuk ke sini, saya lihat ada spanduk itu mau bangun tempat wudu ya. Sudah selesai belum? Butuh biaya berapa? Berapa biayanya itu? Oh, itu kan belum selesai, ada anjuran tuh spanduk bikin tempat wudu, ya kan? Kan bisa dilihat orang banyak itu. Sudah selesai? Belum?
Berapa biayanya? Baik, kami dari tim akhir insya Allah kita ikutan, kita kasih 10 juta gitu ya. Teman-teman silakan yang lainnya, teman-teman silakan bantu. Saya tidak senang kalau ada sesuatu kita nggak bisa respon gitu kan. Silakan kita ajak supaya kita bangun sama-sama. Jangan turun ke bawah masa rumah Allah Anda sampai pasang jaring begini minta dan sebagainya. Nggak usah. Anda dititipkan harta oleh Allah, berikan. Ya karena itu bekal ke surga kita. Allah titipkan kepada Anda karena mungkin kurang di amalan yang lainnya. Ayo bantu ya. Termasuk tadi malam ada yang nyebarkan kupon itu untuk Darul Hufad. Ayo bantu. Ada 50.000, ada 100.000. Mungkin itu yang mengantarkan kita ke surga. Ya kita maksimalkan. Kalau bukan kita siapa lagi? Ya masa ada non muslim nyumbang masjid, nyumbang bangun masjid, orang Islam sendiri kemudian tidak melakukannya. Tapi jangan dibanggakan juga. Karena salah hukumnya bangun masjid, nggak sholat di dalamnya. Ya salah juga, keliru gitu kan. Kalau Anda mau bangun masjid, ayo sekalian ikutan sholat di dalamnya, itu lebih bagus. Ya, jadi teman-teman sekalian, ayo kita maksimalkan dan kita hormati. Tolong parkir yang baik, jangan ada kemacetan, ya, yang rapi, yang bagus. Bantu ya Bapak polisi yang ada di luar dan masya Allah kita doakan pada Allah Subhanahu Wa Taala semoga diberikan pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memudahkan taklim kita dalam keadaan tenang di hari ini. Insya Allah ini akan dijawab salah satunya pada sesi malam nanti dalam sesi Al-Quran Sunnah Solution bersama 5 tokoh dunia, ada 4 duta besar dan 1 orang tokoh dari Jamiah Dakwah Islamiyah. Semoga terhubung juga ke Lampung di channel Akhir TV insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wa'afu minkum. Jika ada yang benar silakan diamalkan. Tolong catat kalimat saya. Jika ada yang keliru dari jawaban saya, mohon tinggalkan segera jawaban saya, ambil pendapat ustaz lain dan hindari segala hal yang bisa melahirkan kurangnya pahala kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.